Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Isnanda Arita dari kelas manajemen D dengan NIM 340219009. Di pertemuan kali ini dengan mata kuliah yang berbeda, saya akan menjelaskan mata kuliah ekonomi manajerial yaitu tentang menentukan jumlah penjualan tahun berikutnya dengan metode tidak langsung. Langsung saja di sini ada contoh kasus penaksiran dengan metode tidak langsung. Yang pertama ada data penjualan produk Purbasari dari perusahaan XYZ, kemudian ada data penjualan produk Purbasari dari perusahaan JX. Yang pertama kita harus cari analisis regresi secara manual, baik menggunakan data runtut maupun seksi silang. Di sini ada perusahaan XYZ dan perusahaan JX. Dari tahun 2013 sampai tahun 2020. Harganya 10.000, 9.000, 8.000, 7.000, 6.000, 5.000, 4.000, dan 3.000. Jumlah Q-nya 160, 335, 500, 640, 800, 850, 900, dan 970. Sedangkan jumlah I dari perusahaan JX yaitu 120, 300, 400, 620, 740, 870, 870, dan 920. Nah, kemudian ada perusahaan XYZ, ada kurun waktu dari dari 8 tahun terakhir. Yang pertama harganya ada 10.000, jumlah Q dari Y-nya 160, X-nya 1.600.000. Jadi hasil dari ini X dikali Y. Kemudian ada X kuadrat, X kuadratnya 100 juta, dan kemudian ada Y kuadratnya 25.600 tahun yang pertama. Nah, di sini sudah ada hasilnya sigma Y, yaitu hasilnya 5.155, kemudian ada sigma X, yaitu 52.000. Kemudian ada sigma XY, yaitu 28.655.000. Kemudian ada sigma X kuadrat 380 juta dan sigma Y kuadrat 3.990.885. Kita cari B sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X dan sigma X. Sigma Y per N sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat. Hasilnya B sama dengan 8 dikali 28 juta yang ini. 655.000 dikurangi 52.000 dari sigma X dikali 5.155 itu dari sigma Y. Per 8 dikali 380 juta dari sigma X kuadrat dikurangi 52.000 akar pangkat 2. Ini ada hasilnya, bisa kalian lihat. Nah, hasil akhirnya B sama dengan min 0,115535714 dibulatkan menjadi negatif 0,116 dibulatkan. Kemudian cara mencari A yaitu Y kurangi B. Sigma Y dikurangi N, 5.155 per 8. 8 ini 8 tahun kurun terakhir ya. Nah, di sini hasil akhirnya 1.395.357141 dibulatkan menjadi 1.395. Jadi, dapat diketahui fungsi permintaannya adalah Y sama dengan 1.395 dikurangi 0,116 X atau Q sama dengan 1.395 dikurangi 0,116 P. Selanjutnya ada perusahaan JX sama 8 kurun terakhir. Dan hasilnya ini ada sigma X 56.000, sigma Y 4.840, sigma XY 28.890.000, sigma X kuadrat 434 juta, kemudian sigma
Y kuadrat 3 miliar 3.556.600. Nah, coba juga cari B sama dengan N sigma X Y dikurangi sigma X sigma Y. N sama dengan sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat. Hasil akhirnya B sama dengan negatif 0,11880,95238 dibulatkan menjadi negatif min negatif 0,119. Cara mencari A sama kayak tadi, Y kurangi B. Nah, di sini ada hasil akhirnya 1437 dibulatkan karena di sini 14366. Jadi dapat diketahui fungsi permintaannya adalah Y sama dengan 1437 dikurangi 0,119 X atau Y sama dengan 1437 dikurangi 0,119 P. Kemudian kita lanjut ke data gabungan dari perusahaan XYZ dan JYX. Jadi di sini itu digabungkan antara kedua perusahaan tersebut. Dari hasil tadi kita satukan menjadi hasil akhirnya sigma X sama dengan 108.000, kemudian sigma Y 999.500, sigma XY 57.545.000, kemudian ada sigma X kuadrat 814 juta, dan kemudian ada sigma Y kuadrat 7.447.400. Sama kita cari B sama dengan N sigma X Y dikurangi sigma X sigma Y. Sama saja kayak tadi. Hasil akhirnya negatif 0,116720588 dibulatkan menjadi negatif 0,117. Mencari A lagi, Y min B. Hasil akhirnya 1412551469 dibulatkan menjadi 1413. Jadi dapat diketahui fungsi permintaannya adalah Y sama dengan 1413 dikurangi 0,117 X atau Y sama dengan 1413 min 0,117. Selanjutnya ada analisis korelasi produk momen dari perusahaan XYZ RXY sama dengan N sigma XY dikurangi sigma XY. Akar kuadrat dari N sigma X pangkat 2 dikurangi sigma X pangkat 2 dalam kurung N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat. Nah, ini ada hasilnya. Negatif 38.820.000 per 9792.275, hasil akhirnya negatif 0,75. Kemudian ada perusahaan JYX sama juga kayak tadi RXY akar kuadrat seperti itu, hasilnya negatif 0,971. Selanjutnya ada data gabungan perusahaan XYZ dan perusahaan JYX. RXY sama dengan N sigma XY dikurangi sigma sigma XY. Kemudian akar kuadrat dari N sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat dan N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat. Hasil akhirnya 0,972. Kemudian ada koefisien determinasi perusahaan XYZ. R kuadrat sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X sigma Y. Per akar kuadrat dari N sigma Y X kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat.
Hasilnya seperti ini. Dan hasil akhirnya 0,952. Proporsi penjelasan pengaruh harga produk Purbasari terhadap jumlah permintaan Purbasari pada perusahaan XYZ dapat dijelaskan bahwa sebesar 95,2%, sedangkan 4,8% itu dijelaskan oleh faktor yang. Selanjutnya ada perusahaan JYX, sama saja R kuadrat dan sigma XY kurangi sigma X sigma Y. Akar kuadrat dari N sigma X kuadrat dikurangi X sigma X kuadrat dan N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat. Hasil akhirnya 0,943. Proporsi penjelasan pengaruh harga produk Purbasari terhadap jumlah permintaan Purbasari pada perusahaan JYX dapat dijelaskan sebesar 94,3%, sedangkan 5,7%-nya itu dijelaskan oleh faktor lain. Selanjutnya ada data gabungan perusahaan XYZ dan perusahaan JYX. R kuadrat N sigma XY kurangi sigma X sigma Y. Sama saja kayak tadi. Hasil akhirnya 0,946. Proporsi penjelasan pengaruh harga produk Purbasari terhadap jumlah permintaan Purbasari di pasar dapat dijelaskan sebesar 94,6%, sedangkan 5,4%-nya dijelaskan oleh faktor yang lainnya. Nah, kemudian ada jika harga berubah sebesar 9.000, maka jumlah permintaannya pada perusahaan XYZ yaitu Y sama dengan 1.395 dikurangi 0,116 X atau I sama dengan 1.395 dikurangi 0,116 P. Nah, 1.395 dikurangi 0,116. Nah, ininya 9.000 itu dari jika harga berubah ya. Nah, hasilnya 1.395 dikurangi 1.044. Hasilnya 351. Kemudian ada jumlah permintaan pada perusahaan JYX saja. Yes sama dengan 1.437 dikurangi 0,116 X atau I sama dengan 1.437 kurangi 0,119 P. Nah, ininya 9.000 itu dari jika harga berubah ya. Jadi hasil akhirnya 366. Kemudian ada jumlah permintaan pada perusahaan XYZ dan JYX. Jadi itu digabungkan antara XYZ dan JYX. Y sama dengan 1.413 dikurangi 0,117 X atau I sama dengan 1.413 dikurangi 0,117. Ini dikalikan dulu. Dan hasil akhirnya menjadi 360. Nah, terima kasih penjelasan dari saya. Sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi karena saya juga di dalam tahap pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.